Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Salim dengan NIM akhir 030 dari TRO angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang Computer Vision dari modul 3 yaitu pemrosesan citra. Di sini ada tiga yaitu filtering, segmentasi, dan frekuensi. Nah, di sini juga buat kategori operasinya itu ada tiga juga. Ada transformasi intensitas, filter spasial dan morfologi. Kemudian yang ketiga frekuensi dan compositing. Nah, tujuan utama dari pemrosesan citra yaitu meningkatkan kualitas visual, mengekstrak informasi penting, serta menyiapkan input untuk analisis lanjutan. Nah, di sini ada beberapa percobaan yaitu ada 20. Nah, untuk pertama yaitu kita run yaitu untuk counter detection. Nah, di sini dipakai untuk mencari bentuk atau menghitung area atau perimeter atau mendeteksi objek. Nah, di sini tuh untuk intinya untuk mendeteksi garis tepi. Kita run. Nah, ini untuk garis tepinya. Nah, ini untuk hasil mana yang udah dikasih garis tepi, mana yang belum. Ini juga untuk menggunakan titik. Di sini ada beberapa titik. Nah, ada yang menggunakan semua titiknya yaitu 7 titik, kemudian menggunakan 5 titik dan 4 titik. Nah, untuk kemudian yang kedua yaitu histogram equalization, atau di sini tuh untuk meratakan histogram supaya kontras gambar lebih bagus. Kita run. Nah, di sini tuh cocoknya untuk gambar yang terlalu gelap atau terlalu pucat. Ini hasilnya. Nah, ini seperti terlalu pucat ya, ini langsung dibenerin. Ini juga. Nah, ini untuk hasil dari asli. Ini untuk aslinya ini terlalu gelap, menggunakan yang terlalu terang. Kemudian ini setelah diubahnya seperti itu. Kemudian yaitu ada yang untuk codingan ketiga, yaitu di sini clahe atau fungsinya untuk meningkatkan kontras tapi lebih lokal per area dan biasanya lebih bagus daripada equalization biasa pada citra medis atau gambar gelap. Ya, kita coba run. Jadi codingannya itu konsepnya masih sama yaitu untuk menerangkan, tapi ini tuh untuk lebih spesifik. Nah, seperti di sini yang difokuskannya yaitu yang di tengah. Terus selanjutnya, nah ini untuk yang diperjelasnya dari ori, kemudian menggunakan clip limit 2 dan sampai clip limit 40. Nah, ini untuk menggunakan yang Kleb L dan dengan menggunakan clip limit 2 dan tile 8x8. Nah, kemudian yang keempat itu untuk memisahkan warna tertentu memakai ruang warna HSV, contohnya untuk mendeteksi warna merah, hijau, biru pada objek. Codingannya kita run. Nah, ini untuk spektrum dari OpenCV-nya. Nah, ini gambar asli. Di sini
yang menggunakan ruang asli, kemudian max merah hasilnya menjadi seperti ini, kemudian yang hasil max merah ini, kemudian max hijau hasilnya seperti ini. Untuk max biru mendeteksi warna biru seperti itu. Nah, ini yang aslinya seperti ini, kemudian plus noise, kemudian menjadi max setelah morfologi, dan hasil bersihnya seperti ini. Nah, untuk ini yaitu multi deteksi dari beberapa warna. Di sini ada 6 objek warna. Kemudian ada yang codingan kelima, yaitu di sini untuk mengubah gambar menjadi hitam putih dengan satu nilai ambang tetap. Kita coba run. Nah, ini dari warna hitam putih menjadi lebih hitam putih. Ini dengan beberapa nilai variasi nilai threshold. Nah, ini dengan perbandingan dari noise. Nah, kemudian yang 6 yaitu untuk masih sama tapi menggunakan metode Otsu atau triangle, berguna saat kita untuk menentukannya manual. Kita run. Nah, seperti ini. Ini originalnya, kemudian ini Otsu, triangle, dan ini nature and Otsu-nya. Untuk yang ketujuh yaitu threshold yang dihitung berdasarkan area sekitar pixel, bukan nilai seluruh global. Ini untuk percobaannya. Nah, ini sesuai pixel. Ini dengan beberapa variasi block size pada adaptive threshold. Nah, ini perbandingan dari global versus adaptive threshold. Pencahayaan tidak merata seperti ini. Kemudian yang ke-8 yaitu yang untuk konvolasi dan filter. Nah, di sini menerapkan kernel atau filter ke gambar dengan operasi konvolusi. Dasarnya dari blur, suspending, edge collection, edge detection, dan lain-lain. Nah, ini terlihat jelas ya yang perbedaannya, yang mana yang menggunakan filter seperti itu. Nah, ini untuk asli ini menggunakan kernel identity, box blur, servant, emboss, dan edge detect seperti itu. Nah, di sini kemudian untuk custom kernel dari nol. Nah, kemudian yang 9 yaitu di sini untuk menghaluskan atau memburamkan gambar dengan Gaussian blur. Oh, berarti di sini yang tadinya gambarnya cerah diubah untuk menjadi blur seperti itu. Kemudian ini masih ada kelihatan pengaruh ukuran kernel Gaussian. Nah, di sini terlihat jelas juga. Kemudian yang 10 yaitu untuk median dan bilateral filter. Di sini fungsinya untuk bagus menghilangkan noise
dan menghaluskan gambar tapi tetap menjaga tepi objek seperti itu. Nah, ini untuk menghilangkan noise tapi tidak mengurangi tepi gambar. Seperti ini hasilnya. Nah, kemudian yang 11 yaitu sharpening, bertujuan untuk mentajamkan gambar. Nah, ini hasilnya. Ini dari asli sampai ke sini gambarnya menjadi tajam. Ini perbandingan kekuatan sharpening dengan menggunakan alpha. Seperti itu. Kemudian untuk yang ke-12 yaitu deteksi tepi sobel, yaitu untuk mendeteksi tepi dengan operator sobel. Sobel menghitung perubahan intensitas arah horizontal atau vertikal seperti itu. Nah, ini untuk mendeteksi garis tepinya. Nah, ini garis tepi atau yang ini. Garis tepi horizontal atau vertikal. Seperti ini untuk hasil dari gradien sobel. Kemudian di codingan 13 yaitu mendeteksi tepi can tepi dengan menggunakan metode Chani atau Kenny. Nah, ini lebih detail karena di sini juga paling populer dan paling rapi hasilnya. Yang ke-14 yaitu untuk mendeteksi tepi dengan menggunakan Laplacian atau turunan kedua intensitas citra. Nah, ini lebih baik hasilnya. Kemudian yang 15 yaitu untuk morfologi erosi dan dilasi atau mengecilkan objek putih dan membesar objek putih. Ini biasanya dipakai untuk membersihkan noise atau memperbaiki bentuk objek. Nah, seperti ini. Ini aslinya banyak biner atau titik-titik, kemudian ini yang udah dibersihkan setelah dilasi. Nah, ini udah setelah dilasi, ini setelah erosi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada morfologi lanjut. Biasanya isi operasi lanjutan ini seperti opening, closing, dan gradient. Nah, ini untuk pembukaan, dan langsung closingnya dan membersihkannya. Ini sama seperti tadi, coba lebih lanjutannya. Nah, kemudian yang 17 yaitu top part, yaitu menonjolkan objek terang kecil, dan black hat yaitu menonjolkan objek gelap kecil yang sering dipakai untuk meningkatkan fitur tertentu. Seperti ini hasilnya. Nah, di sini kelihatan sekali untuk menghilangkan memperjelas yang objek warna putih.
Nah, kemudian yang 18 yaitu di sini sebagai untuk mempelajari DFT untuk menganalisis gambar dalam domain frekuensi. Komponen frekuensi rendah mempresentasikan area halus atau smooth, sedangkan frekuensi tinggi mempresentasikan detail dan tepi. Nah, untuk percobanya kita tulis, kita run seperti ini. Nah, ini untuk memperjelas sinyal atau spektrum dari sinusoidal, magnitud spektrum, dan setiap spektrumnya. Kemudian yang 19 yaitu ada filter frekuensi. Nah, di sini berfungsi untuk membuat grid jarak dari pusat seperti itu. Kita run. Nah, ini perbedaannya hasil. Ini original, kemudian ini dari Gaussian, high pass dan band pass filter. Nah, yang terakhir yaitu ada connected komponen, yaitu untuk mencari komponen terhubung pada citra binar, berguna untuk menghitung jumlah objek dan memberi label pada tiap objek seperti itu. Kita run code. Nah, ini untuk citra binar, kemudian ini untuk label dari komponen. Nah, seperti ini labelnya. Menggunakan bounding box dan centroid per komponen atau titik tengah seperti ini. Nah, sudah. Kemudian untuk percobaan dari praktikumnya sudah semua. Sekarang kita akan mencoba dari project tugas percobaan 3, yaitu di sini saya membuat dari sama seperti tadi, cuma saya tambahkan real time menggunakan webcam. Di sini juga percobaannya ada pre-processing, kemudian ada segmentation, kemudian ada edge detection atau garis tepi, kemudian ada morfologi, dan di sini ada reset original, dan bisa mengambil capture. Kita langsung coba. Oh ya, maaf. Sebenarnya kameranya harus dihapus karena sini kita menggunakan OpenCV. Jadi kita memvideokannya layarnya aja. Oke, di sini baik lagi sudah tertampil buat tampilan dari percobaannya. Di sini ada perbedaannya, yaitu untuk yang original mana yang udah di pre-processing. Kemudian di sini kita bisa memilih untuk kontrolnya
Nah, di sini kita bagi dua aja ya. Nah, di sini kita bisa memilih untuk tugas HSP, kita huruf S. Nah, ini perbedaannya yang udah menggunakan red mark sama blue marks. Kemudian kita bisa menggunakan add untuk garis tepi. Ini hasilnya untuk mendeteksi garis tepi. Kemudian M atau untuk toga morfologi untuk mendeteksi warna hitam. Maaf, untuk mendeteksi warna putih dan diperjelas seperti itu. Di sini ada untuk morfologi hasilnya kurang bagus. Kemudian sini ada toga FFT. Nah, ini seperti kayak error. Ya, seperti mendeteksi bagian heat map. Kemudian di sini bisa di reset ke original seperti ini. Kemudian kita bisa coba lagi untuk P udah, kemudian S, kemudian E, kemudian kita ke F dulu. Untuk blue marksnya seperti ini, kemudian M. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa mengambil gambarnya yaitu dengan mencet huruf C. Udah, dan hasilnya terbaca di output seperti itu. Kita reset lagi. Outputnya seperti ini. Jadi satu persatu. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan untuk tugas dari Computer Vision modul 3. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.